Party yang cerah adalah party yang gak main cinta, apalagi lawan saingan cintanya adalah ketua partinya sendiri, cuy. Makanya ketakutan si MC di sini itu adalah saat dirinya malah menjalin cinta, dan justru gara-gara hal itu memicu terbunuhnya cewek yang dia suka sama saingan cintanya sendiri, cuy. So, jadi pada kesempatan kali ini gue tuh bakalan ngebahas manga ecchi yang berjudul Oreto Seiji ga Dekiru Koto ga Bareta Kono Party wa Hokai. Seru. Seperti apa kan jalan ceritanya? Langsung aja kita gasin pembahasan alur ceritanya, cuy. BTW nih banyak adegan ecchinya ya kan. Jadi gue skip aja. Mungkin gue tampilin tapi dikit-dikit aja, anjir. Oke gitu, cuy. Cerita kita kali ini itu dimulai sama kita diliatin sama sekelompok party yang lagi ngalahin seekor wyvern. Nah, di sini itu, cuy, si MC itu bilang kalau dirinya itu adalah support mage yang ngeberiin peran untuk ngasih buff ke party dan ngasih debuff ke musuhnya, cuy. Sampai pada akhirnya kita itu diliatin sama si wyvern yang malah berhasil dikalahkan dalam pertempuran ini, cuy. Dan di sini ya si MC itu juga ngejelasin kalau ya di dalam partinya itu ada beberapa job title lain, mulai dari tank, terus penyihir, lalu penyerang utama, dan yang terakhir adalah seorang priest. Bentar, di sini kok raut wajahnya si priest kok aneh ya, anjir. Nah, di sini itu, cuy, setelah mereka itu kayak mengalahkan naga tadi, si priest ini langsung bergegas buat ngasih heal ke teman partinya yang lagi terluka. Sedangkan di momen ini si MC itu kayak rada dilema banget gitu, cuy, karena perannya dia itu sangat ngebosenin banget. Karena menurutnya ada juga gitu, cuy, sebuah party yang udah gak pakai support mage di partinya karena disangka kagak berguna, cuy. Dan karena di party ini dirinya kayak masih dianggap, itu malah ngebikin si MC jadi sangat bahagia banget. Meskipun ya kata dia di party ini yang ngebuat dia itu paling bahagia adalah sosok dari si priest ini, cuy. Di sini, cuy, saat malam hari itu dah tiba, kita di sini itu dilatih sama si MC yang bernama Rin lagi party-party sama teman-temannya, cuy. Soalnya pas lagi makan-makan, si ketua party itu nanyain gitu, cuy, kemana si Sofia itu pergi. Dan karena katanya ya kan si Sofia itu kayak pergi ke kuil, di sini si ketua party itu kayak ngerasanya, oh ya udah sih, berarti Sofia itu adalah sosok priest yang baik, cuy. Cuman ya ternyata si Sofia itu malah ada di pinggir kali dan malah lagi nungguin sosoknya si Rin, cuy. Ya di sini setelah si Rin tuh kayak bertamu sama si Sofia, dirinya tuh menjelaskan kalau dirinya itu rada telat karena bingung mau keluar diam-diam dari partinya bagaimana. Kira kayak takut banget ketahuan sama si ketua party itu, cuy. Ya meskipun katanya si Rin ya kan mereka itu kayak enggak dicurigai ya kan sama ketua partinya. Di sini si Rin tuh menjelaskan kalau ya sebenarnya mereka berdua itu adalah seorang sepasang kekasih, cuy. Ya di ini ya kan si Rin itu kayak bingung gitu, cuy, kok bisa Sofia itu mau sama dirinya. Karena ya dirinya tuh kayak udah kroco banget ya kan. Mana dia tuh kayak juga disangka kagak berguna, anjir. Soalnya di sini Sofia tuh bilang kalau ya cuma dirinya lah yang paling peduli dengan teman separtinya, dan hal itu ngebuat dirinya jadi suka sama si Rin, cuy. Dan pas di sini akan mereka tuh kayak pengen balik ke penginapan karena kayak takut semua orang tuh jadi curiga sama mereka. Di sini Sofia itu malah pengen ngajak si Rin untuk semalaman aja bersama dirinya sampai pagi itu datang, cuy. Yang dalam artian lain si Sofia itu pengen dienakin sama si Rin di malam hari ini, cuy. Bahkan ya di sini si Sofia itu malah mau mencium si Rin, anjir. Cuman ya di sini entah kenapa ya kan mereka itu kayak tiba-tiba aja dikagetin gitu, cuy, sama cewek badak ini yang malah ngebuat si Rin dan Sofia kaget sampai memilih refleks nyebur ke kali itu, cuy. Nah di sini itu, cuy, karena kayak takut ketahuan ya kan, dan mereka itu juga udah nyebur ke kali. Di sini itu, cuy, si Rin itu sebenarnya takut banget kalau sama si Sofia itu kagak bisa bernafas di dalam air. Terus ya sama dirinya itu kayak langsung sontak dikasih sihir yang bisa ngebuat mereka itu bisa bernafas di dalam air, cuy. Ya di ini si Rin tuh kayak cuman bilang kalau ya tolong tahan dulu sampai si kucing badak tadi itu pergi dari mereka, cuy. Cuman ya si Rin itu tergoda banget gitu, cuy, karena dirinya itu malah ngelihat bekas luka dari tubuhnya si Rin. Terus ya pas
pas dirinya tuh kayak malah ngasih heal ya kan kepada si Rin, malah si Sofia itu malah langsung mencium si Rin gitu cuy. Meskipun udah di sini ya kan mereka tuh kayak bermesraan begini, di atas kucing badak tadi itu malah nyangka ya kan kalau semua ada ikan gede yang ada di bawah kali cuy. Soalnya meskipun sangkaan dari si cewek badak ini tuh kayak tadi ya kan, di sini ternyata yang di bawah itu malah pengen dipeluk anjir. Bukan ya kagak cuma dipeluk aja, tapi yang di bawah itu malah lagi pengen bikin anak gitu cuy. Bahkan ya sampai si kucing badak ini ya kan itu malah mau berakhir menombak mereka berdua gitu cuy. Ya ada saya nih kira grogi banget ya kan. Sirin itu awalnya kagak bisa berdiri gitu cuy burungnya. Cuman ya karena dikasih buff ya kan, pada akhirnya tempurnya Sirin itu kayak jadi beneran tegang anjir. Dan dirinya itu langsung santak ngeskidi si Sofia di dalam air cuy. Dan singkat cerita pas lagi ngeskidi, tiba-tiba ada ikan gede yang hampirin mereka gitu cuy. Cuman ya karena Mas Sirin si ikan gede tadi kagak boleh ikut-ikutan ya kan. Di sini ya kan Sirin itu kayak langsung ngasih sihir pembalik gitu cuy, yang sampai ngebikin si ikan tadi jadi kagak bisa bernafas di dalam air. Sampai pada akhirnya si ikan tadi itu malah keluar dari kali dan ketemuan sama si kucing badak tadi cuy. Dan pada akhirnya kan karena kagak ketahuan sama si kucing badak, si Sofia di sini tuh bilang gitu cuy. Saat mereka itu udah bersenggama, di sini anunya si Sofia tuh kayak keluar darah gitu cuy. Soalnya di sini Sofia itu bilang kalau ya darah ini itu bukan apa-apa. Ya terus ya di sini karena gara-gara hal ini ya kan itu sontak ngebikin Sirin jadi sadar gitu cuy. Kalau Sofia itu ternyata baru pertama kali ngelakuin begituan gitu cuy. Dan pada akhirnya mereka itu malah balik ke penginapan sambil berpegangan tangan cuy. Sampai di pagi harinya Sirin sama si Sofia itu malah pada bersin anjir. Karena mereka itu habis kedinginan gara-gara main di dalam kali cuy. Meskipun ya untung aja temen-temennya di sini itu kagak kepo itu cuy sama gelagat dari Sirin dan si Sofia. Terus ya di ini mereka yang lagi pengen ngelanjutin petualangan mereka ya kan, si ketua party itu bilang gitu cuy kalau ya dirinya itu mendengar kabar kalau ada party rank S yang udah modar di dalam dungeon cuy. Dan punya usut ya kan kenapa sampai begini, dirinya itu bilang kalau ya ternyata party tadi itu mokat semua gara-gara sesama rekan separtinya itu pada ribut buat mencintai rekan separtinya yang lain cuy. Ya sontak karena hal itu malah ngebuat Sirin jadi terkejut seketika gitu cuy. Dan di sini sambil menyembunyikan hal itu, Sirin dan Sofia itu pada akhirnya cuman bisa diam membatu cuy. Dan si ketua party itu kayak ngasih wanti-wanti kalau ya karena hal beginian bisa aja itu sih hubungan party mereka itu jadi retak. Ya meskipun kata Sirin kayaknya ya kan itu hanya tersisa 300 hari sebelum party mereka itu pada akhirnya beneran hancur berantakan cuy. Intinya sih kata gue cerita ini tuh adalah cerita kilas balik dari Sirin ya kan. Karena kok bisa Sirin tahu ya kan kalau semua sisa party petualangan mereka itu cuman tersisa 300 hari aja cuy. Itu kata gue cukup aneh sih. Jadi ya tebakan gue kayaknya ya kan ini tuh cerita kilas balik dari Sirin gitu cuy. So jadi gimana menurut kalian, kayak sih bakalan gue lanjut kalau semua kalian suka meskipun banyak ecinya anjir sumpah. Ya anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.